Perkenalkan, nama saya Dian Paira. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan materi tentang petty cash. Bahwa yang kita tanpa sadari, bahwasanya perusahaan itu sering mengeluarkan biaya dengan nominal yang kecil. Walaupun biaya yang dikeluarkan itu kecil, tapi tetap perusahaan itu membutuhkan pembukaan keuangan khusus untuk pengeluaran ini dari pembukuan yang mencari jumlah pengeluaran perusahaan disebut juga sebagai petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan maupun kebutuhan yang berkaitan dan aktivitas dari perusahaan. Contoh dari kas kecil atau petty cash merupakan dana yang dibentuk secara khusus untuk pengeluaran yang relatif kecil dan rutin. Baik, selanjutnya yaitu ada kegunaan petty cash. Yang pertama yaitu sebagai dana darurat perusahaan, yang dimana kas kecil tentu saja berguna apabila perusahaan membutuhkan dana yang tidak terduga sebelumnya. Misal, pada divisi A memerlukan dana untuk suatu kebutuhan perusahaan. Nah, biaya tersebut bisa diambil dari kas kecil karena tidak dapat dipungkiri kalau setiap divisi terkadang membutuhkan dana yang tidak terduga dengan nominal yang cukup besar dan harus dipersiapkan dengan cepat, sehingga petty cash sangat berguna untuk perusahaan. Yang kedua, dapat membantu akuntan. Nah, kegunaan selain sebagai dana darurat perusahaan, kas kecil dapat membantu akuntan dalam membuat laporan keuangan perusahaan karena proses pencatatan keuangan bisa dilakukan akuntan dengan mudah. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya alokasi pembayaran. Kegunaan terakhir dari kas kecil sebagai langkah untuk mencegah terjadinya alokasi pembayaran yang terjadi di suatu perusahaan. Selanjutnya ada metode pengelolaan kas kecil. Yang pertama yaitu metode tetap dan yang kedua metode fluktuasi atau biasa disebut tidak tetap. Metode tetap, metode ini merupakan metode yang dapat digunakan pada pembukuan kas kecil yang jumlah rekeningnya selalu tetap. Apabila jumlah dana yang ditambahkan pada kas kecil nilainya sama dengan jumlah pengeluaran yang sudah dibayarkan, maka dari itu dengan metode ini cukup mengumpulkan bukti transaksi pengeluaran saja sehingga tidak perlu mencatatnya. Fluktuasi adalah metode di mana jumlah nilai kas kecil selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Pada metode ini selalu melakukan pencatatan setiap ada pengeluaran dan langsung tercatat di pembukuan kas kecil yang disebut jurnal formal. Jurnal tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan buku besar untuk transaksi perusahaan. Berbeda dengan metode tetap, pada metode tidak tetap jumlah pengisian kembali nilai kas tidak harus sama dengan jumlah dana di awal, bisa kurang atau lebih. Maka jumlah saldo kas kecil selalu akan mengalami perbaharuan, jadi bisa mengetahui sisa saldonya secara langsung. Contoh soal, pada awal tahun 2019, manajer keuangan PT Sahara membentuk dana kas kecil yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Telah disepakati bahwa dana kas kecil yang dibentuk sebesar 1 juta rupiah yang akan diisi kembali setiap pada tanggal 1, 11, dan 21 setiap bulannya. Nah, sedangkan berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal yang dibutuhkan akuntan PT Sahara dengan metode inverse dan metode fluktuasi. Berapakah saldo kas kecil PT Sahara pada tanggal 1 Mei 2019 sesaat setelah pengisian kembali metode fluktuasi dan inverse? Bahwa di sini sudah ada tabel yang dimana sudah menggunakan metode inverse dan metode fluktuasi. Nah, pada tanggal 1 pembentukan di metode inverse adanya pembentukan kas kecil, yaitu bertambah di debit 1 juta rupiah
dan kas berkurang di kredit seharga Rp1.000.000, yang dimana metode fluktuasi sama seperti halnya metode inverse. Pada tanggal 3 April 2019, membeli 8 buah stop kontak listrik seharga Rp550.000, yang dimana metode inverse jika ada pengeluaran itu tidak di jurnal. Sedangkan di metode fluktuasi jika ada sebuah pengeluaran maka di jurnal, yaitu beban 8 buah stop kontak listrik bertambah di debit seharga Rp550.000 dan kas kecilnya berkurang di kredit seharga Rp550.000. Dan di tanggal 4 bulan April 2019 membeli saklar listrik seharga Rp75.000, yang dimana di tanggal 4 sama seperti di tanggal 3 jika ada pengeluaran di metode inverse tidak di jurnal, sedangkan di metode fluktuasi jika ada pengeluaran di jurnal, bahwa beban saklar listrik seharga Rp75.000 bertambah di debit dan kas kecilnya berkurang di kredit seharga Rp75.000. Dan di tanggal 7 bulan April 2019 membayar biaya listrik dan telepon sebesar Rp300.000. Di metode inverse di tanggal 7 tidak di jurnal, dan di metode fluktuasi beban biaya listrik dan telepon bertambah di debit seharga Rp300.000 dan kas kecilnya berkurang di kredit seharga Rp300.000. Dan di tanggal 11 terjadinya pengisian kembali metode inverse, dan beban 8 buah stop kontak listrik bertambah di debit seharga Rp550.000 dan beban saklar listrik bertambah di debit seharga Rp75.000 dan beban biaya listrik dan telepon bertambah di debit seharga Rp300.000. Sedangkan kasnya berkurang di kredit seharga Rp925.000, yang dimana Rp925.000 ini dari hasil beban 8 buah stop kontak listrik, beban saklar listrik, dan beban biaya listrik dan telepon. Sedangkan di metode fluktuasinya yaitu pengisian kembali kas kecilnya bertambah di debit seharga Rp1.000.000 dan kasnya berkurang di Rp1.000.000, yang dimana adanya pengisian kembali sama seperti jumlah hasil yang dikeluarkan di awal. Sedangkan di tanggal 12 membeli pengaman listrik seharga Rp200.000, yang dimana tanggal 12 sama seperti tanggal 3, 4, 7 di metode inverse tidak di jurnal, dan di metode fluktuasi itu di jurnal. Beban pengaman listrik bertambah di debit seharga Rp200.000 dan sedangkan kas kecilnya itu berkurang di kredit seharga Rp200.000. Nah, di tanggal 17 bulan April 2019 membayar biaya perbaikan gedung sebesar Rp650.000, yang dimana di metode inverse-nya itu tidak di jurnal dan metode fluktuasi itu di jurnal. Beban biaya perbaikan gedung bertambah di debit seharga Rp650.000 dan kas kecilnya berkurang di kredit seharga Rp650.000. Dan di tanggal 21 adanya pengisian kembali
setiap bulannya. Jadi di metode inverse beban pengaman listrik bertambah di debit seharga Rp200.000 dan beban biaya perbaikan gedungnya seharga Rp650.000 dan sedangkan kasnya itu berkurang di kredit seharga Rp850.000 yang dimana hasil dari beban pengaman listrik dan beban biaya perbaikan gedung. Dan di metode fluktuasinya itu ada pengisian kembali terhadap di tanggal 21, yaitu beban pengisian kembalinya kas kecil yaitu bertambah di debit Rp1.000.000 dan kasnya berkurang di kredit Rp1.000.000. Sedangkan di tanggal 24 bulan April 2019 membeli perlengkapan kantor seharga Rp430.000. Di tanggal 24 di metode inverse itu tidak di jurnal dan di metode fluktuasi itu di jurnal. Jadi beban perlengkapan kantor bertambah di debit seharga Rp430.000 dan sedangkan kas kecilnya berkurang di kredit seharga Rp430.000. Sedangkan di tanggal 27 April 2019 membeli materai dan amplop seharga Rp50.000 yang dimana di tanggal 27 di metode inverse tidak di jurnal dan sedangkan metode fluktuasi itu di jurnal. Beban materai dan amplop bertambah di debit seharga Rp50.000 dan kas kecilnya berkurang di kredit seharga Rp50.000. Baik, di sini pada tanggal 1 Mei terjadinya pengisian kembali yang dimana ditanya berapakah saldo kas kecil PT Sahara pada tanggal 1 Mei 2019 sesaat setelah pengisian kembali metode fluktuasi dan inverse, yang dimana terjadinya pengisian kembali di tanggal 1 Mei. Yang dengan metode inverse, keterangannya beban perlengkapan kantor bertambah Rp403.000 di debit dan beban materai dan amplopnya bertambah di debit seharga Rp50.000 dan sedangkan kasnya berkurang di kredit seharga Rp480.000 dan sedangkan metode fluktuasinya adanya pengisian kembali kas kecil bertambah di debit seharga Rp1.000.000 dan kasnya berkurang di kredit seharga Rp1.000.000. Sekarang kita mencari hasil dari saldo inverse dan saldo metode fluktuasi. Di sini sudah kita lihat saldo metode kas kecil inverse yaitu seharga Rp1.000.000 yang dimana hasil ini akan tetap dan tidak akan berubah-ubah, akan sama seperti hasil awal. Sedangkan saldo kas kecil fluktuasi yaitu seharga Rp1.745.000 yang dimana akan berubah dan tidak akan tetap. Dari hasil 1.745 ini dari pengeluaran yang dikeluarkan. Maka dari itu, metode fluktuasi ini metode yang akan berubah-ubah saldonya. Sekian dari penjelasan metode Petikas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.